Pernah nggak sih lihat rumus kimia yang kelihatan rumit banget dan langsung bikin pusing? Tenang, hari ini kita bakal memecahkan salah satu kode paling keren di dunia kimia. Kita akan bongkar tuntas tata nama senyawa kompleks. Kelihatannya aja serem, tapi begitu kita tahu aturannya, semuanya jadi super logis. Coba deh lihat formula ini. K4FeCN6. Jujur kelihatan mengintimidasi kan? Tapi gimana kalau saya bilang, di akhir pembahasan singkat ini, Anda nggak cuma bakal ngerti ini apa, tapi juga bisa menamainya sendiri dengan penuh percaya diri. Yap, betul banget. Ini bukan sekumpulan simbol acak. Anggap saja ini sebuah bahasa yang punya tata bahasa dan aturannya sendiri. Dan sama seperti belajar bahasa baru, begitu kita paham polanya, kita bisa langsung berbicara. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung aja masuk ke aturan mainnya. Kita akan pelajari langkah demi langkah. Intinya, cuma ada 4 langkah utama buat memecahkan kode senyawa kompleks manapun. Pertama, kita cari mana ion positif dan negatifnya. Kedua, kita kasih nama ligannya. Ketiga, kita namai logam yang ada di tengah. Dan terakhir, kita hitung bilangan oksidasinya. Gampang kan? Kita akan terus pakai K4 dalam kurung FeCN6 sebagai contoh kita. Aturan pertama itu paling gampang. Selalu sebutkan nama kation atau ion positifnya duluan. Nah, di contoh kita ada K di luar kurung siku. Itu kalium. Beres. Bagian pertama dari nama senyawa kita sudah ketemu, kalium. Sekarang kita masuk ke dalam kurung sikunya. Kita mulai dari ligan. Ligan itu molekul atau ion yang nempel sama atom logam di pusat. Cara menamainya, sebutin dulu jumlahnya pakai awalan, baru diikuti sama nama spesifik ligannya. Soal awalan jumlah ini, ada 2 jenis yang perlu kita tahu. Kalau ligannya simple, kayak kloro atau amina, ya kita pakai di, tri, tetra, dan seterusnya. Tapi, kalau nama ligannya sendiri udah rumit, misalnya etilendiamin, yang udah ada D-nya, kita pakai awalan khusus, bis, tris, tetrakis. Ini penting biar nggak ada salah paham. Nah, ini beberapa contoh ligan yang sering muncul. Coba perhatikan deh polanya. Ligan yang muatannya negatif, namanya biasanya diakhiri dengan huruf O. Di contoh kita tadi, ada CN-, ion sianida. Sebagai ligan, namanya jadi siano. Anggap aja tabel ini contekan atau kamus kecil kita. Oke, ayo kita gabungkan aturan tadi. Di rumus kita ada 6 ligan CN-. Awalan untuk 6 itu heksa. Nama ligannya siano. Jadi kalau digabung, kita dapat bagian kedua dari nama senyawa kita, heksa-siano. Nah, udah mulai kebayang kan? Lanjut ke logam pusatnya. Nah, ini bagian yang krusial banget. Ada aturan penting di sini. Kalau ion kompleksnya itu anion alias bermuatan negatif, kita harus pakai nama latin dari logam itu dan ditambah akhiran -at. Lihat deh perubahannya. Karena di awal tadi kita udah sebut kalium sebagai kation, otomatis bagian yang di dalam kurung siku, si FeCN6, pastilah anionnya. Makanya, F atau besi namanya harus kita ubah jadi ferat. Oke, langkah terakhir, dan ini yang kadang dianggap paling tricky, nentuin bilangan oksidasi si logam pusat. Kita pakai sedikit aljabar sederhana. Di luar ada 4 ion kalium K+, berarti total muatan positifnya +4. Supaya senyawanya netral, berarti ion kompleks FeCN6 harus punya muatan -4. Nah, karena tiap ligan siano, Cn-, itu muatannya -1, persamaannya jadi X ditambah 6 dikali -1 sama dengan -4. Dari situ kita bisa hitung dan dapat deh X sama dengan +2. Dalam tata nama senyawa kompleks, kita nggak nulis +2, tapi kita tulis pakai angka Romawi di dalam kurung. Jadi +2 kita tulis sebagai II. Inilah potongan puzzle terakhir kita. Oke, sekarang saatnya kita satukan semuanya. Dari langkah pertama kita punya kalium. Dari langkah kedua, heksa-siano. Langkah ketiga, ferat. Dan langkah terakhir, 2. Dan voila, nama lengkapnya adalah kalium heksa-sianoferat 2. Kode yang tadinya kelihatan rumit, sekarang berhasil kita pecahkan. Tentu saja cara terbaik buat menguasai bahasa baru ya dengan latihan. Yuk kita coba terapkan aturan yang sama ke beberapa contoh yang sedikit berbeda. Gimana kalau kompleksnya yang jadi kation, kayak di contoh CO, NH35, Cl2 ini. Di dalamnya ada 2 jenis ligan, amina dan kloro. Aturannya kita harus urutkan berdasarkan abjad.
Jadi amina dulu baru kloro. Makanya jadi pentaamina lalu kloro. Dan karena ini kompleks kation, nama logalnya tetap kobalt. Nggak perlu diubah jadi kobaltat. Nah, kemampuan ini tuh dua arah. Kalau tadi kita ubah rumus jadi nama, sekarang kita balik tantangannya. Gimana caranya mengubah nama kembali menjadi rumus kimianya? Coba kita preteli nama ini satu-satu. Dikloro artinya ada 2 ligan Cl-. Tetraakuo artinya ada 4 ligan H2O. Kronium 3 berarti logam pusatnya adalah Cr dengan bilangan oksidasi +3. Dan yang terakhir, nitrat itu adalah anion NO3- yang ada di luar kompleks. Sekarang kita susun lagi potongan-potongan tadi. Logam pusatnya Cr ditempeli 4 H2O dan 2 Cl, semua di dalam kurung siku. Total muatan kompleksnya berapa? +3 dari Cr, ditambah 0 dari H2O, ditambah 2 kali -1 dari Cl, totalnya jadi +1. Nah, untuk menyeimbangkan muatan +1 ini, kita cuma butuh satu anion nitrat NO3- yang muatannya -1. Jadilah rumusnya Cr H2O4 kali Cl2 NO3 kali. Yang kita pelajari ini adalah fondasinya. Tapi bahasa kimia ini punya lebih banyak lagi seluk-beluk yang menarik. Dan yang paling penting, ini semua sangat berguna di dunia nyata. Sekedar buat bikin Anda penasaran, ada loh konsep yang lebih dalam. Contohnya ligan ambidentat yang bisa nempel ke logam lewat atom yang berbeda. Atau ligan jembatan yang bisa menghubungkan 2 logam pusat sekaligus. Dunia kimia koordinasi ini luas dan seru banget untuk dijelajahi. Dan inilah kenapa semua ini penting. Belajar ginian bukan cuma buat lulus ujian. Senyawa kompleks ada di mana-mana. Mulai dari obat kemoterapi untuk kanker, pewarna di baju yang kita pakai, katalis di pabrik, sampai cara kita mengurangi polusi. Ini adalah kimia yang benar-benar bekerja di sekitar kita. Pada akhirnya, ini dia intinya. Aturan yang kita pelajari hari ini memastikan kalau seorang ahli kimia di Jakarta, Berlin, atau Tokyo, pas mereka lihat rumus keempat FeCN ke-6, mereka semua tahu persis senyawa apa yang dimaksud. Ini adalah bahasa universal yang memungkinkan inovasi dan penemuan. Jadi sekarang Anda sudah punya bekal untuk berbicara bahasa kimia. Anda tahu aturannya, Anda tahu metodenya. Pertanyaannya sekarang adalah, senyawa kompleks apa yang selanjutnya akan Anda coba pecahkan kodenya?